Selamat datang di channel Denny Pinontoan. Kali ini saya akan membahas satu topik yang selalu aktual dibicarakan, apalagi jelang pemilu, pilcaleg atau pilkada, yaitu pendeta dan politik. Saya pernah berpandangan bahwa pendeta memang tidak boleh berpolitik, dalam hal ini politik praktis, menjadi calon anggota legislatif, menjadi calon kepala daerah, menjadi pengurus partai, dan lain sebagainya. Tapi dalam perkembangan kemudian saya berpikir bahwa rupanya cara pandang itu dikotomis lah, atau melihat secara hitam putih persoalan pendeta dan politik. Seolah-olah jabatan kependetaan itu atau kependetaan yang melekat pada seseorang itu bertentangan dengan politik praktis, atau politik praktis itu seolah-olah sesuatu yang tidak boleh dimasuki oleh seorang yang memiliki jabatan gerejawi sebagai pendeta. Sehingga tiba pada suatu pemikiran bahwa sebenarnya tidak masalah seorang pendeta berpolitik praktis, entah dia menjadi anggota legislatif, menjadi pengurus partai, atau menjadi calon kepala daerah. Sebab sebenarnya ketika seorang yang memiliki jabatan pendeta, dan itu jabatan di gereja tentu, ketika dia mau mencalonkan diri, tentu yang dia bawa ketika mendaftar sebagai calon anggota legislatif melalui partai tertentu, menjadi calon kepala daerah melalui partai tertentu juga, dia tidak membawa jabatan kependetaannya, atau bukan karena jabatan kependetaannya sehingga kemudian dia diterima untuk menjadi calon anggota legislatif atau menjadi calon kepala daerah melalui partai atau independen dalam proses-proses pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum misalnya. Tapi dia diterima karena dia sebagai warga negara yang memiliki hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Nah, saya tidak akan membahas soal ini dari perspektif teologis. Itu suatu pembahasan yang pelik, panjang, dan akan melibatkan tentu banyak aspek. Tapi saya melihat lebih sebagai pendeta berpolitik praktis itu sebagai gejala sosio-kultural dalam masyarakat kita. Nah, seorang pendeta yang kemudian memilih jalannya antara lain untuk menjadi calon anggota legislatif atau menjadi kepala daerah, dan ini adalah jalan politik praktis, tentu sekali lagi bukan dia sebagai pendeta, tapi dia sebagai warga negara. Saya kira ini hal penting, dan sebagai warga negara tentu dia memiliki hak, diatur oleh undang-undang, dimungkinkan oleh undang-undang, dilindungi oleh undang-undang. Nah, tapi memang yang persoalan adalah yang kemudian itu yang menjadi sering hangat dibicarakan adalah pada satu pihak jabatan pendetanya itu diberikan oleh gereja, itu berlaku di lingkungan gerejanya, lalu kemudian si orang ini, si oknum ini, si yang bersangkutan ini mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon anggota legislatif atau menjadi pengurus partai. Nah, itu yang sering ribut, bahwa seolah-olah karena jabatan pendeta itu diyakini, dianggap sakral, maka kemudian ya dia tidak boleh, seorang person ini tidak boleh katakanlah memasuki dunia lain. Apakah jabatan pendeta dapat dibatalkan? Saya kira ya itu tergantung kebijakan gereja, tapi bahwa bisa jadi bahwa ketika seorang memilih untuk menjadi anggota legislatif, menjadi calon kepala daerah, dengan sendirinya dia kemudian membatalkan dalam tanda kutip jabatannya sebagai pendeta. Kenapa? Karena jabatan pendeta tentu terkait dengan tanggung jawabnya, fungsi-fungsinya, posisinya, perannya di gereja. Sementara ketika dia melibatkan diri dalam politik praktis, dia akan melayani publik. Nah, bisa jadi seperti itu, tapi saya kira
tentu itu tergantung kembali ke kebijakan gereja dan dari yang bersangkutan. Tapi boleh juga tidak ada aturan yang melarang, dan gereja-gereja kita mungkin tidak banyak yang kemudian mengatur secara detail, secara terperinci bahwa ketika seorang pendeta mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif atau calon kepala daerah, lalu dengan otomatis jabatan pendetanya dibatalkan. Tidak banyak gereja. Dan saya kira itu juga tidak solusi untuk kemudian menghindari apa yang kadang-kadang terlalu berlebihan. Orang-orang tuduhkan atau prasangkakan kaitan dengan seorang pendeta yang menjadi atau berpolitik praktis. Misalnya disebutkan bahwa nanti akan ada perpecahan di dalam gereja, atau bukankah misalnya politik itu suatu yang kotor, masa seorang pendeta yang memegang jabatan sakral suci itu masuk ke dunia itu. Saya kira ini pendapat-pendapat yang terlalu berlebihan, dan soalnya juga bahwa pendapat-pendapat ini sering muncul tidak secara objektif atau tidak dengan niat bahwa ada kerinduan, ada keinginan seorang pendeta benar-benar berfungsi sebagaimana jabatannya itu di gereja. Tapi pendapat-pendapat kritikan ini atau bahkan protes ini sering muncul dalam situasi politik juga, sehingga ya ketika ada orang, ya pihak tertentu yang kemudian seolah-olah mentahbukan atau kemudian melarang atau menolak seorang pendeta berpolitik praktis, ya itu tidak terutama karena alasan teologis atau alasan gerejawi. Ya lebih sering adalah justru alasan politis, karena ya kita tahu bahwa ketika kemudian memasuki masa-masa kampanye, rame-rame dengan kampanye, maka orang-orang sudah terpolarisasi pada pilihan-pilihan politiknya. Tapi sebelumnya ketika situasi masih nyaman dan itu sebenarnya kesempatan untuk memikirkan secara teologis, ini itu tidak dilakukan, dan orang-orang juga justru diam, warga jemaat atau masyarakat pada umumnya. Pendeta berpolitik praktis, menjadi calon anggota legislatif kah, menjadi pengurus partai kah, menjadi calon kepala daerah kah, saya kira sah-sah saja, silakan saja, no problem, tidak ada masalah dengan itu. Tapi selalu diingat bahwa ketika si orang ini yang dulunya memilih untuk menjadi pendeta dan kemudian melekat padanya jabatan gerejawi itu berpolitik, maka harus dipahami, saya kira janganlah terutama berharap dari si yang bersangkutan, tapi masyarakatlah memahami secara objektif dan tentu secara utuh bahwa itu karena dia sebagai warga negara. Kalau orang juga akan bertanya, bagaimana ketika kampanye si yang bersangkutan ini atau tim suksesnya atau kendaraan politik yang dia gunakan memanfaatkan atau kemudian membawa-bawa juga jabatan gerejawinya itu pendeta dalam kampanye. Saya kira ini sesuatu juga yang tidak terlalu penting, bukan sesuatu yang krusial, bahwa ketika dikatakan dengan itu maka dia sedang melakukan politisasi gereja, politisasi agama, dan itu suatu yang tidak etis, tidak bermoral. Saya kira itu ya pendapat-pendapat yang muncul sebenarnya ya dalam situasi politik juga. Jadi pendapat-pendapat itu tidak terutama pendapat teologis, tapi itu pendapat-pendapat politis juga. Nah, dengan demikian kepada masyarakatlah atau kepada pemilihlah yang kemudian harus kritis dan harus memiliki kebijaksanaan untuk menempatkan yang bersangkutan. Bahwa pun ketika dalam kampanye misalnya disebut-sebut si orang ini sebagai pendeta atau dalam baliho dan lain sebagainya dia disebut ke pendeta, saya kira pertama-tama kitalah yang harus kemudian memahami bahwa ya itu kan karena dalam rangka kampanye saja. Dan bukankah begitu yang dilakukan oleh semua partai politik, tim sukses, dan lain sebagainya, bahwa selalu ada saja upaya-upaya kreatif untuk
menambahkan kepada calon yang dia dukung itu. Entahlah disebutkan bahwa si calon ini adalah seorang yang petani tulen, dia seorang yang berpihak kepada rakyat, lalu kemudian disebutkan juga tentang dari mana asalnya, siapa orangnya dalam keseharian, dan lain sebagainya. Ada banyak cara tentang bagaimana kemudian memberi citra-citra yang baik dalam situasi kampanye itu kepada orang-orang yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon anggota legislatif. Demikian juga yang terjadi pada seorang yang memang fakta melekat pada dirinya adalah pendeta. Ya pastilah dalam kampanye, dan bukankah begitu dengan kampanye, asalkan tidak kemudian wacananya adalah sesuatu yang hanya baik bagi dirinya dan lalu menjelek-jelekan orang lain. Saya kira itu tidak etis, tidak bermoral, dan itu tentu ada aturannya. Tapi ketika akhirnya pada kampanye, lalu kemudian disebutkan bahwa dia seorang pendeta, ditambah gelarnya yang menunjukkan dia pendeta, foto-fotonya menunjukkan dia, tidak terlalu masalah. Karena memang begitu cara-cara kreatif yang ditempuh oleh tim sukses atau oleh partai politik yang ini semua dalam rangka untuk mengkampanyekan yang bersangkutan, dan itu sangat wajar dalam demokrasi yang sedang berlangsung ini. Lalu kemudian apakah kemudian itu akan berdampak misalnya pada seorang ini akan lebih banyak memanfaatkan gedung gereja untuk berkampanye, lalu kemudian bagaimana dengan sakralitas gedung gereja? Nah, soal ini saya kira sekali lagi ini bukan matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, hitam atau putih, lalu kemudian seolah-olah ketika si calon dan tim sukses ini, ya tim suksesnya ini kemudian beribadah ke gedung gereja, maka semua langsung akan menjadi hitam atau semua akan menjadi buruk. Saya kira tidak. Kembali lagi ke masyarakat. Kenapa? Demokrasi memang demikian, bahwa ternyata demokrasi membutuhkan kecerdasan, kebijaksanaan, dan kemampuan berpikir kritis dari masyarakat. Seorang calon yang tiba-tiba beribadah di gedung gereja itu karena melekat padanya adalah pendeta, ataupun dia bukan pendeta tapi beribadah di gereja, gedung gereja atau gedung rumah ibadah tertentu, lalu itu dia sekira tidak terlalu tidak harus dipahami dulu sebagai suatu yang suatu yang dapat menyebabkan keadaan gawat darurat. Tidak. Iya, ada persoalan bahwa kemudian seolah-olah dia memanfaatkan gedung gereja. Tapi kan dia bisa ada proses-proses seperti itu kalau ada yang kemudian memberi dia kesempatan. Nah, makanya kembali lagi ke masyarakat atau jemaat, bahwa ketika ada seorang yang bermaksud untuk ya saya kira terang benderang itu maksudnya adalah untuk berkampanye, mencitrakan dirinya di hadapan jemaat atau hadapan masyarakat dengan melalui gedung gereja, saya kira ya akhirnya kembali lagi tidak ada satu orang pun atau hukum gereja atau hukum manapun yang melarang si orang ini yang melekat pada dirinya adalah jabatan pendeta, kemudian sedang dalam pencalonan untuk beribadah di gedung gereja. Sampai di situ. Dan tentu itu kembali kepada ya kebijaksanaan lagi dari warga jemaat, warga masyarakat, pimpinan gereja setempat. Sejauh mana dia kemudian mengakses ruang itu. Pun ruangnya sudah diberikan, tapi saya kira tidak akan langsung membuat 100% warga jemaat yang ada di waktu kedatangan si calon ini langsung kemudian semua memilih dia dan sebagainya. Artinya begini, bahwa soal pendeta dan politik, pertama-tama ini bukan persoalan hitam putih. Atau juga ini bukan persoalan hanya dari satu pihak kepada pihak yang lain. Ini adalah persoalan masyarakat kita. Kalau boleh dikatakan, ini adalah persoalan bergereja kita. Lebih luasnya, ini dapat dikatakan bahwa persoalan kebudayaan kita. Bahwa ketika politik itu terutama hanya berdasarkan kategori-kategori moral, kategori-kategori jabatan, kategori-kategori tertentu,
yang semuanya itu kadang-kadang tidak langsung berhubungan dengan politik. Nah, itu yang hal lain. Tapi hal lain yang ingin saya sampaikan bahwa apakah dengan kemudian seorang yang memiliki jabatan pendeta berpolitik langsung membuat semuanya menjadi buruk, atau sebaliknya semuanya langsung menjadi baik? Saya kira tidak. Dan pun tidak langsung dapat dikatakan atau begitu faktanya bahwa ketika seorang dia adalah pendeta mencalonkan diri sebagai entah calon anggota legislatif atau calon kepala daerah, lalu kemudian itu akan membuat suatu hal yang sangat berbeda. Saya kira tidak. Kenapa? Karena audiensnya, masyarakat yang akan memilihnya itu terdiri dari masyarakat yang memiliki pemikiran yang berbeda-beda, dan juga masyarakat yang memiliki afiliasi, denominasi gereja atau pilihan-pilihan bergereja berbeda-beda juga. Meski si pendeta ini dari satu gereja, tapi belum tentu dia langsung akan dapat memenangkan suara dari satu gereja itu. Karena apa? Ini di ranah politik. Pun di ranah gereja sudah demikian adanya bahwa orang memiliki keragaman berpikir, ada dinamika yang luar biasa di dalamnya, apalagi dalam dunia politik. Sehingga hingga tiba pada pahaman bahwa seorang yang kemudian memilih menjadi calon anggota legislatif kah, menjadi calon kepala daerah atau pendeta yang berpolitik praktis, saya kira itu bukan persoalan besar, bukan persoalan penting dalam masyarakat kita. Sebab ketika dia memilih menjadi calon anggota legislatif atau calon kepala daerah atau berpolitik praktis, itu tidak menjamin bahwa semua akan langsung berubah. Saya kira demikian, dan dengan demikian, kalau kita berpatokan pada pemikiran itu, maka silakan berkompetisi sebagai warga negara. Nah, ketika dia mau mencitrakan diri dia juga sebagai pendeta, dan itu faktanya bahwa melekat pada dirinya adalah jabatan gerejawi pendeta itu, saya kira tidak masalah. Politik demokrasi memungkinkan itu. Tinggal bagaimana masyarakat yang terdidik secara politik kemudian memahami itu secara kritis dan menentukan pilihannya. Ketika pun seorang yang memiliki jabatan gerejawi pendeta menjadi kepala daerah, pastilah dia tidak akan berlaku sebagai pendeta. Ketika dia menjadi entah kepala daerah atau anggota legislatif, dia akan menjadi seorang politisi, menjadi seorang yang akan memimpin birokrasi. Artinya dia akan menjadi seperti orang kebanyakan yang memilih jalan politik. Pendeta berpolitik tidak masalah, silakan saja. Yang paling menentukan di situ adalah masyarakat yang memilih. Kalau si orang ini baik, pasti nurani orang akan memilih dia. Kalau orang ini buruk, pasti orang tidak akan memilih dia. Tapi tidak semudah itu. Bahwa ada sebuah proses yang rumit, yang kompleks dalam politik di masyarakat kita. Hasilnya akan menggambarkan siapa kita, bagaimana kebudayaan kita dalam hal berpolitik. Demikian saya, Denny Pinontoan.